Hai Nutrinesters, kita ketemu lagi di Nutri Talk, podcast bersama dengan Nutrinest, yang tentunya kita akan bersama juga dengan ahli gizi untuk membahas topik-topik menarik. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita seru tentang pengalaman ahli gizi di rumah sakit, dan juga bagaimana pekerjaannya dalam membantu banyak orang. Nah, stay tune karena aku, Gaby, dan tentunya tamu spesial kita malam ini bakal berbagi cerita menarik dan tips berguna untuk kesehatan kamu. Kali ini kita sudah bersama dengan Priscilla atau biasa dipanggil Cila. Halo Cila, Halo, gimana Cila kabarnya hari ini? baik Kak Gebi. Kak Gebi gimana kabarnya baik? Baik juga. Nah, Cil, kali ini kita mau mengenal nih seseorang yang bekerja di bidang ini yaitu ahli gizi atau disebut dengan nutritionist. Mungkin Cila Oke, sebelum kita berbicara banyak tentang pengalaman Cila, boleh nggak Cila kasih tahu sebenarnya pekerjaan nutritionist atau ahli gizi itu apa sih? oke. Jadi kalau ahli gizi ini skupnya dia tuh kerjanya bisa di tiga bidang umum, yaitu ada di rumah sakit, kemudian bisa di komunitas atau sebagai di ruang lingkupnya food service management. Basicnya memang kita mempelajari tentang makanan dan manusia, Kak. Jadi di masing-masing skupnya itu juga nantinya ada fokusnya masing-masing. Kayak misalnya kalau di rumah sakit itu kita fokus dalam mengatur eh, makanan yang disajikan kepada pasien dan gimana kita mengedukasi pasien sesuai dengan eh, kondisi atau diagnosa penyakitnya. Kalau di komunitas mungkin kita berkaitan sama masalah gizi di komunitas yang berhubungan dengan subjek-subjek tertentu. Misalnya kalau memang dia ada masalah gizi pada anak, itu coba kita gali permasalahannya apa dan kita cari apa namanya solusi untuk intervensi yang sesuai dengan masalah gizi di komunitas tersebut. Nah, kalau food service dia lebih ke fokusnya itu alur dalam penyelenggaraan makanan. Jadi kita memastikan atau as a quality controlnya gimana supaya makanan ini bisa dikonsumsi sama orang itu secara tepat dan aman. Gitu sih sebetulnya. Oke, dari sini kita bisa menilai ya, karena banyak yang bingung bedanya ahli gizi sama dokter. Kalau dokter itu Betul. fokus untuk kuratif, untuk penyembuhan pasien tersebut. Nah, kalau misalnya ahli gizi bisa juga untuk kuratif, bisa untuk preventif, tapi dengan mengatur pola makan gitu ya, Cil. Jadi berhubungan sama Betul. makanan. Benar ya? Dan Betul. mungkin berbeda Betul. juga sama teman-teman teknik pangan yang fokusnya lebih ke makanannya. Iya. Nah, kalau ahli gizi menggabungkan manusia dengan makanan, bagaimana ini kemudian bisa menghasilkan tubuh yang sehat pada manusia. Tadi kan Betul. banyak bidangnya ya, dan kita tahu juga Mhm. ahli gizi selain di bidang tersebut ada yang fokus ke atletik, ada yang fokus ke industri. Kebetulan aku Mhm. sekarang ada di bidang industri, udah meninggalkan klinis nih dari lama. Tapi Cila kan fokusnya di dunia klinis dan sangat berhubungan gitu dengan klien sebagai seorang ahli gizi klinis, baik itu di rumah sakit ataupun sekarang kita kenal yang namanya telenutrition, di mana ahli gizi bisa memberikan service atau layanan konsultasi lewat aplikasi gitu ya Cil ya. Boleh Mhm. dijelasin nggak sih kalau Cila sendiri pengalaman kerjanya di bidang klinis ini seperti apa? Apa yang dilakukan kepada pasien? Jadi kebetulan kalau sekarang ini aku eh, ada di dua lingkup yang berbeda sih Kak. Aku sudah hampir kurang lebih mau jalan ke 5 tahun ini sebagai eh, clinical nutritionist di rumah sakit, di mana aku bertanggung jawab terhadap penyediaan makanan yang memang disajikan pada saat pasien rawat inap dari dia baru masuk sampai pulang intinya gitu. Jadi juga bertanggung jawab penuh pada food service unit pelayanan gizi di rumah sakit juga seperti itu. Di sana juga kita untuk eh, intervensinya melakukan edukasi ke masing-masing pasien, menjelaskan kira-kira diet yang mereka dapetin itu apa aja pantangannya. Mungkin simpelnya seperti itu yang
banyak orang masih agak bingung ya bedanya sama dokter gitu. Jadi kita menjelaskan lebih lebih detail kayak misalnya, oh pasien ini dia sakit hipertensi itu makannya harus rendah garam. Kita jelasin makanan-makanan apa yang nggak dibolehin. Seperti itu lebih detailnya. Jadi bukan yang kita yang masak sebenarnya kalau di rumah sakit. Nah, itu yang harus dipahamin juga nih sama teman-teman di luar sana. Kalau untuk scope lainnya itu kebetulan aku juga sebagai freelancer sekarang di salah satu konseling gizi online yang fokusnya lebih ke konsultasi ke klien-klien yang memang mereka punya masalah dalam pengaturan berat badan dan juga berkaitan sama pengaturan pola makannya yang memang mungkin klien-klien ini punya riwayat penyakit. Seperti itu sih Kak, kalau untuk sekarang. Oke, tentunya untuk menyampaikan, oh pasien ini pandangan dietnya atau rekomendasi dietnya seperti ini, baik itu di konsultasi online dan di rumah sakit pasti ada prosesnya kan. Kira-kira apa Betul. sih yang seorang ahli gizi nilai dari klien yang Hmm, kemudian menjadi dasar pelayanan gizi secara klinis? Dan mungkin bisa dijelaskan juga nih Cil, sebagai tenaga yang mungkin sekarang ahli gizi lebih ke tenaga pendukung medis ya hitungannya ya, betul, tenaga betul. pendukung medis, apa sih yang Cila lakukan atau teman-teman nutritionist klinis lainnya atau mungkin dietitian sekarang bekerja sama atau berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya? Oke. Jadi memang kita di rumah sakit ini antar tenaga kesehatan memang nggak bisa berdiri sendiri ya Kak. Entah itu dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain ini memang harus bekerja sama dalam istilahnya melakukan proses pengobatan yang di rumah sakit itu kita harus bekerja sama karena antar satu sama lain itu memang keterkaitan. Kalau untuk poin pentingnya ini adalah kita pasti harus tahu dulu diagnosa penyakit atau istilahnya penyebab pasien itu dirawat itu apa, masuk ke rumah sakit itu apa. Nah, itu yang kita jadikan poin utama untuk menyesuaikan diet apa yang memang bisa kita berikan kepada pasien tersebut. Sebetulnya untuk penentuan diet ini memang kita tetap bekerja sama sama dokter spesialis atau kalau di rumah sakit itu istilahnya kita kerja sama sama DPJP. Nah, dari situ biasanya kita coba untuk saling berdiskusi kira-kira pasien ini diberikan diet seperti ini apakah sudah tepat atau tidak atau tekstur makanan yang diberikan seperti ini apakah daya terimanya sudah tepat atau tidak seperti itu. Jadi bukan hanya diagnosa penyakit yang biasanya menentukan diet yang akan kita berikan, tapi kondisi fisik klinis, kemudian juga kondisi fisik klinis ini berkaitan sama kemampuan dia untuk mengonsumsi makanan itu seperti apa, kemudian juga kebiasaan dia makan di rumah itu seperti apa, karena itu akan berpengaruh terhadap diet yang secara detail diberikan kepada masing-masing pasien. Karena kalau misalnya kita pukul rata nih semuanya, oke, semua pasien makannya nasi. Nah, itu ternyata pas kita lihat, oh, pasien yang ini ternyata dia lansia, nggak bisa konsumsi nasi, seperti itu. Nah, itu yang kita coba untuk sesuaikan. Itu yang kita itu di situ peran dari ahli gizi untuk bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat atau dokter untuk menyampaikan, oh dok ini pasien ini ternyata dia punya kebiasaan nggak konsumsi nasi di rumah, dia biasanya konsumsinya kentang, jadi bisa nggak kalau karbohidratnya kita ganti seperti itu. Nah itu yang biasanya menjadi hal yang kita sering diskusikan lah di rumah sakit gitu kak. Oke, berarti banyak ya faktor seorang ahli gizi menentukan makanan dari tadi Cila Betul. bilang diagnosis medis dan diagnosis medis itu berarti include kondisi fisik, kemudian Betul. hasil lab gitu ya. Mungkin yang teman-teman sering jumpai di rumah sakit itu hasil lab. Kemudian tadi ada kebiasaan makan dan daya terima makanan yang menentukan bagaimana seorang ahli gizi di rumah sakit itu menentukan diet pasiennya. Jadi nggak sembarangan nih Nutrinaster seorang ahli gizi untuk memberikan makanan di rumah sakit. Jadi mungkin pesan juga ya, pesan aplikatif kepada Nutrinasters kalau misalnya suatu saat harus mengalami atau mengikuti perawatan rawat jalan di rumah sakit dan sudah ada diet yang ditentukan oleh ahli gizi di rumah sakit harus comply atau menurut gitu ya. Benar nggak Cila? Betul. Kalau misalnya tidak diikuti dengan baik, otomatis selama rawat inapnya juga akan berpengaruh ya, Kak.
Nah, begitu Nutrinasters. Kalau mau cepat sehat, kita harus comply nggak cuma minum obat, tapi juga dengan diet yang diberikan. Satu pertanyaan yang mungkin aplikatif, tapi lebih kita pengen tahu nih sebenarnya dari 5 tahun pengalamannya Cila sebagai seorang nutritionist. Ada nggak sih kasus atau situasi tertentu yang menginspirasi Cila untuk terus berada di bidang ini dan terus melayani masyarakat melalui pekerjaan ahli gizi baik di rumah sakit ataupun sebagai nutritionist consultant, nutrition consultant. Mungkin kalau pengalaman banyak ya, karena kalau di rumah sakit ini kita tuh subjeknya itu beda-beda, Kak. Mungkin lebih tepatnya gini, bisa aku tuh dalam satu hari itu bertemu eh, rentang usia tuh yang bedanya tuh jauh sekali. Ada yang misalnya ternyata pasiennya bayi, ada juga pasien yang misalnya lansia seperti itu dan ternyata eh, kondisinya itu mereka punya diagnosa yang juga udah pasti berbeda ya karena subjeknya juga berbeda seperti itu. Di situ mungkin aku coba bukan coba ya, mungkin maksudnya lebih ke banyak pengalaman yang aku dapat kalau memberikan intervensi ke masing-masing pasien atau masing-masing subjek itu nggak bisa dipukul rata seperti itu. Kayak misalnya gimana caranya aku bisa berinteraksi saat aku berhadapan dengan pasien anak itu mungkin lebih lebih apa ya harus menyesuaikan kondisi karena misalnya mereka tiba-tiba nangis atau ternyata nggak bisa sama daya terima makanya kita harus sesuaikan kembali dengan eh, kondisi fisik klinisnya dan lain-lain atau mungkin juga ada faktor orang tua yang berpengaruh sehingga banyak intervensi kita yang agak menghambat nih ke diet pasien anak misalnya seperti itu. Beda lagi misalnya sama pasien yang lansia atau mungkin apa namanya ya pasien lansia yang memang misalnya mereka nggak ada eh, penunggunya atau pendamping pasiennya sehingga kita agak sulit buat berkomunikasi dengan pasien tersebut seperti itu atau yang berpengaruh misalnya kayak pendengaran mereka yang kurang atau mungkin mereka menganut budaya-budaya yang memang agak sulit buat digeser gitu kayak ngerasa enggak mbak saya tuh nggak bisa makan pisang misalnya. Soalnya kalau pisang itu bikin saya sakit kepala dari dulu. Saya tuh nggak boleh makan pisang seperti itu. Padahal sebenarnya untuk disesuaikan sama dia sama kondisi fisiknya dan diagnosa medisnya nggak ada masalah seperti itu. Nah itu yang coba yang selalu eh, menjadi hambatan sih sehari-hari dalam kita eh, edukasi ke masing-masing pasien ini dan itu juga yang kita punya dari ahli gizi ini yang berbeda sama tenaga kesehatan lain karena cara kita untuk memberikan edukasi diet itu berbeda ke masing-masing pasien gitu Kak. Berarti Cila ini dalam menghadapi masing-masing pasien udah terlatih kesabarannya, terlatih juga pengertiannya ya. Jadi Cila dan Iya, ahli gizi itu biasanya adalah orang-orang yang pengertian. Nggak bisa makan pisang dicari alternatif, nggak bisa makan dicari nasi dicari alternatif. alternatif ya. Oke, dan ini mungkin bagian terakhir, Cila Mm-mm. banyak banget yang salah kaprah sama ahli gizi. Dan di luar sana nggak jarang kita menjumpai banyak sekali teman-teman yang mungkin senang dengan dunia kesehatan, dunia Mm-mm. fitness, ambil course 3 bulan dan mengaku dirinya adalah seorang nutritionist atau ahli gizi. Mungkin dari Cila untuk menyatakan ya, atau lebih ke closing statement sebenarnya ahli gizi itu apa yang kayak oh orang harus tahu nih ahli gizi itu bukan bukan ahli gigi, ahli gizi juga bukan dokter, ahli gizi juga bukan perawat, ahli gizi itu adalah peran apa yang Cila ingin tonjolkan supaya orang tuh ngerti siapa sih ahli gizi itu dan mungkin pesan-pesan juga untuk mereka yang punya struggles dengan kesehatan, kapan sih bisa mendatangi ahli gizi? Oke. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana, sebetulnya kita nggak bisa bilang banyak subjek-subjek yang memberikan edukasi terkait gizi itu salah semua sebetulnya enggak ya. Karena bisa dibilang mereka based on experience yang merasa bahwa pengalaman mereka ini tuh bisa diterapkan untuk semua orang. Sedangkan diet sendiri itu dia
sifatnya itu personalized. Kita nggak bisa pukul rata semuanya. Apalagi ada faktor-faktor lain yang berpengaruh, misalnya kondisi usia, kemudian jenis kelamin dan lain-lain lah, faktor penyakit dan lain-lain. Nah, ahli gizi di sini tuh kita mempelajari dari setiap kalangan tersebut atau setiap subjek tersebut. Kita pun bukan berdasarkan pengalaman, edukasi-edukasi yang kita berikan ke setiap klien-klien kita atau pasien-pasien kita. Banyak hal yang atau topik-topik yang kita berikan ini berdasarkan ilmu-ilmu atau penelitian-penelitian yang memang sudah terbukti secara ilmiah, seperti itu, bukan berdasarkan mitos atau pengalaman satu atau dua orang, tapi yang memang sudah terbukti secara klinis ataupun eh, ya secara ilmiah lah istilahnya seperti itu. Dan kita pun dalam menentukan setiap diet itu nggak yang hanya butuh berat badan dan tinggi badan aja, karena pengkajian kita dalam menentukan diet atau melakukan edukasi kepada masing-masing orang ini, pengkajiannya itu sangat panjang gitu. Dari dia pola makannya seperti apa, kebiasaan makannya seperti apa, seperti itu. Dan kita pun memberikan edukasi ini menyesuaikan dengan faktor lingkungan dari masing-masing klien juga seperti itu. Dan itu yang sebenarnya lebih tepat. Nggak bisa cuma berdasarkan pengalaman dari masing-masing orang aja yang kita kasih tahu ke masyarakat di luar sana, ini loh yang tepat untuk dijalankan seperti itu. Nah, itu sih yang memang eh, lebih detailnya atau yang memang harus dipahami sama orang-orang peran dari si ahli gizi ini. Gitu sih Kak sebetulnya. Thank you Cila. Jadi untuk Nutrinesters yang sebelumnya nggak tahu siapa ahli gizi, bagaimana perannya dalam membantu kesehatan masyarakat dan pasien-pasiennya, sekarang lebih kenal kan dengan bidang profesi ahli gizi. Dan sekali lagi terima kasih Cila sudah Thank berbagi you. bersama Nutrinesters, memberikan ilmu-ilmu, memberikan insight-insight dan tambahan informasi pada Nutrinaster. Semoga Sheila dalam pelayanannya sebagai ahli gizi selalu sukses. Banyak orang-orang yang terbantu dengan pelayanan Sheila ya. Terima Thank kasih you sudah Kak Debbie. bergabung. Oke, dan terima kasih juga untuk Nutrinester yang selalu setia menyaksikan podcast ini, Nutri Talk bersama dengan Nutrinest. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.